Yang saya mau fokus saya adalah begini Pak Menko, tadi persoalan bagaimana kita bisa menjadi kanal untuk penyampaian kritik dan aspirasi ya, terutama dari para mahasiswa. Permasalahannya kan begini, universitas itu kan menjadi kanalnya ya. Namun situasinya kan tidak bisa kita kendalikan. Situasinya adalah makro, situasi nasional bahkan global. Nah, kadang-kadang kritik mahasiswa kepada pemerintah, terutama yang di sekitar Unhas ya, Makassar. Nah, ketika situasi di pemerintahan terjadi beda pendapat di antara kementerian, antara menteri, atau ada beberapa hal yang membingungkan, misalnya soal bantuan, soal angka penderita COVID, soal paham tentang lockdown, soal vaksin. Ini akhirnya disalurkan kritiknya kepada universitas. Nah, kami berharap Pak Menko bisa mengingatkan situasi ini agar tidak ada perbedaan pandangan yang membuat kecemasan lebih pada tingkat masyarakat. Akhirnya kecemasan itu ditonjolkan oleh mahasiswa dengan kritik-kritik Pak Menko. Soal penguatan modal sosial, saya percaya seperti di Unhas, Satgas COVID Universitas Hasanuddin dan universitas lain sangat beraksi secara nyata, ikut membantu bukan hanya sivitas akademika dan alumni, tetapi kepada masyarakat luas, seperti yang kami lakukan, bahkan membantu rumah sakit, kami menggalang dana. Cuma situasi kecemasan ini jangan ditambah dengan perbedaan pandangan di antara para petinggi, para menteri, misalnya yang terakhir soal bantuan asing, soal lockdown, soal kemarin pandangan soal tarawih saja. Kita jadinya bingung kan, ini gimana di masjid di kampus boleh nggak tarawih apa enggak gitu. Kalau di atasnya sendiri ada kerancuan-rancuan. Saya kira itu dari saya Pak Menko Polhukam dan Pak Sesjen dan Pak Dirjen, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam sehat. Di sinilah menurut saya saran yang bagus. Saya terima kasih sekali pada Prof. Mahfud ini, ya karena mungkin beliau orang betul-betul orang perguruan tinggi, jadi paham betul. Ya, inilah kita dipertemukan di sini bersama-sama, kita bicarakan, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan. Karena dari sekian ribu perguruan tinggi ini, artinya di bawahnya itu adalah sekian juta mahasiswa. Dan itulah yang selama ini kita sering mendengar ada demo, kan dari situ. Nah, kalau kemudian kita bisa paling tidak memberikan ya penjelasan segala macam, kita selesaikan masalahnya dalam satu forum seperti ini, saya kira banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Menurut saya catatan utama yang bisa kita sampaikan adalah betul semua perguruan tinggi menurut saya sudah punya peran, terutama di dalam berkaitan dengan menghadapi suasana pandemi COVID ini. Saya ambil contoh saja kami di Universitas Andalas di Padang, terutama di dalam mengantisipasi berbagai kebijakan dan juga menempuh berbagai langkah, terutama kita punya laboratorium dan itu optimal sekali kita lakukan, dan juga rumah sakit rujukan yang juga kita untuk menampung pasien-pasien COVID yang kita lakukan. Maka berkaitan dengan itu, menurut saya memang mengoptimalkan kembali dan juga menghadapi tantangan hari ini, terutama di dalam menghadapi bagaimana peran-peran tinggi di dalam mendukung kondusivitas, terutama aspek politik, hukum, dan keamanan. Memang tanpa kita sadari, hambatan utama memang soal komunikasi yang secara optimal belum terbangun dengan baik. Misalnya antar peran tinggi dengan mahasiswa. Memang semuanya hari ini, terutama dengan kondisi saat ini kita melakukan semua interaksi dengan virtual lebih banyak. Tapi kemudian sentuhan-sentuhan lain tentu juga menjadi bagian utama yang harus kita lakukan. Maka menurut kita adalah langkah terbaik itu adalah bagaimana mengoptimalisasi peran semua media dan semua fasilitas yang kita gunakan sehingga bisa nanti mungkin terutama mahasiswa termasuk sivitas akademik lainnya, dosen dan juga hal-hal lain bisa menampung semua langkah-langkah itu. Maka dalam hal ini Pak Menko, kita punya usul misalnya bagaimana memberikan rasa yang betul-betul itu dirasakan semua, terutama kebijakan. Saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko, misalnya persepsi dan juga berkaitan dengan langkah kebijakan yang sama ketika menyampaikan semua informasi.
saya merujuk juga apa yang disampaikan oleh Pak Rektor Unhas dan juga Ibu Rektor Unhas dan juga Pak Rektor Undip. Misalnya berkaitan dengan hal-hal yang hari ini kita semua perguruan tinggi menghadapi komunikasi dengan mahasiswa yang mungkin secara virtual masih terbatas. Maka langkah inilah yang kemudian nanti bisa kita lakukan. Termasuk juga menjembatani kebijakan pemerintah, tentu perguruan tinggi juga punya peran di dalam masyarakat. Maka inilah yang mungkin nanti Pak Menteri bisa kita jadikan bagaimana membangun soliditas lebih banyak dan juga kemudian membangun langkah-langkah terbaik sehingga kelihatan betul peran perguruan tinggi itu. Maka kami menunggu dengan baik kebijakan terbaik yang mungkin dilakukan misalnya dari pihak Menko Polhukam untuk melakukan langkah demikian. Ini juga perlu ada kepastian ya, pas ada Pak Menko Polhukam nih ya, kaitan dengan kemerdekaan berbicara dan kebebasan mimbar lah gitu ya. Apakah nanti jangan-jangan sedikit saja vokal karena kondisi pandemik, orang-orang kadang-kadang sensitif, nanti persoalannya adalah berhadapan dengan aparat dan lain-lain. Nah, dalam konteks ini Pak Menko Polhukam, kita ingin mendapat kepastian yang dimaksud oleh Mas Mesri, kemerdekaan atau kampus merdeka ini tidak sekedar kita lepas dari kungkungan-kungkungan peraturan yang tidak produktif, tapi juga ketika guru besar, akademisi, dan lain-lain termasuk mahasiswa menyuarakan hal-hal yang sesungguhnya menjadi aspirasi dan lain-lain, itu tidak kemudian dalam tanda kutip ditandain lah gitu ya, sehingga orang takut untuk menyampaikan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak menolak kritik sama sekali. Ya, kita justru senang pada kritik. Saya katakan loh, kalau tidak ada kritik, orang seperti saya ini tidak bisa mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik. Gitu. Maka saya senang sekali kalau ada kritik, mahasiswa sangat kritis, kampus kritis, senang sekali kalau saya bisa datang ke kabinet, ini loh ada ini di masyarakat, disuarakan oleh kampus ini, disuarakan. Enggak apa-apa. Yang kita persoalkan itu yang kadang-kala sarkasme, yang tidak ada dasarnya gitu, yang hanya mengemukakan masalah, yang setiap ada kebijakan baru, setiap ada kebijakan dari pemerintah selalu salah, kalau diikuti pendapat dia nanti orang temannya yang satunya menyalahkan lagi pemerintah, tidak ada benar. Nah, itu kan ada. Nah, inilah yang kita ngajak kampus-kampus itu mengajak kita rasional gitu. Kita tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu lalu musuh pemerintah, enggak. Itu kita tahu semua nih, kita yang sudah 50 ke atas, saya sudah 64 gitu. Kita tuh kan juga waktunya terbatas ngurus negara, ya kan, ngurus anak-anak ini yang sekarang kritis ini. Oleh sebab itu kita fasilitasi dia untuk kritis tapi juga untuk rasional, bahwa kita ini ngurus bangsa gitu. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu sama sekali kita tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen dan sebagainya. Tapi yang bertanggung jawab gitu, diarahkan untuk bertanggung jawab. Kalau Anda kritis tentang ini, solusinya apa? Kalau pemerintah sudah melakukan ini, kok masih Anda tidak tahu tapi ngeritisi, itu supaya diberitahu.